agenda acara kita pada hari ini ada 6 agenda yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, profil dan struktur organisasi, profil perusahaan ya. Yang kedua adalah informasi kinerja terkini dan operasional perusahaan terkini. Yang ketiga ialah aksi korporasi yang telah dilakukan perusahaan. Yang keempat, ikhtisar keuangan terkini. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Yang keenam, pergerakan saham dan penjelasan terkait unusual market activity yang baru-baru ini terjadi ya. Adapun latar belakang dilakukannya public expose ini adalah atas permintaan dari Bursa Efek Indonesia yang mana telah terjadi suspensi terhadap saham PT Pulau Sebut Tbk pada tanggal 12 Februari 2024. Oleh karena itu, dari pihak perseroan diminta untuk melakukan public expose incidental untuk memberikan informasi dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham dan media. Sekilas mengenai profil perusahaan, PT Pulau Sebur Tbk telah berdiri sejak tahun 1980 yang diawali dengan perkebunan karet dan jagung, dan yang pada akhirnya berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Adapun lokasi konsesi kebun dari PT Pulau Sebur berada di Desa Gelebak Dalam dan Desa Sukadharma, Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Perusahaan berdomisili di Palembang, yaitu di Jalan Ayani nomor 12 ABC, Sumatera Selatan. Visi perusahaan ialah untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan dan berkembang berkesinambungan. Dan misi dari perusahaan adalah menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi secara efisien dengan menerapkan teknologi yang mendukung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sekilas mengenai sejarah perusahaan, PT Pulau Sebut Tbk berdiri di Palembang dengan bidang usaha perkebunan jagung dan singkong pada awalnya di tahun 1980, yang kemudian mulai merintis perkebunan kelapa sawit pada tahun 2003 di lahan seluas 12,5 hektar sebagai percobaan tahap awal. Dan kemudian pada tahun 2007-2008 PT Pulau Sebur memperoleh izin lokasi di Kabupaten Oki seluas 5.000 hektar dan Banyuasin seluas 600 hektar. Tahun 2011, perseroan memperoleh HGU seluas 882,56 hektar. Dan pada tahun 2023, perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kedepannya, perusahaan akan berfokus pada industri kelapa sawit, terutama pada hilirisasi dan pengembangan produk-produk turunan dari produk kelapa sawit. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Pulau Sebur Tbk, yaitu
rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, jajaran direksi, tim internal audit, sekretaris perusahaan, dan ada divisi keuangan, HRD and legal, dan untuk di kebun operasional ada manajer kebun. Berikut jajaran Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Pulau Subur Tbk. Bapak Effendi sebagai Komisaris Utama, Pak Dodi Prawira Amtar sebagai Komisaris Independen, Bapak Felix Safei sebagai Direktur Utama, Bapak Budiman Ong sebagai Direktur Keuangan. Berikut tim Komite Audit, Bapak Dodi Prawira Amtar sebagai Ketua Komite Audit, Profesor Dr. Cynthia Afriani sebagai anggota Komite Audit, Ibu Vita Diani Satyadi sebagai Komite Audit, anggota Komite Audit. Tim internal audit ada Yudi Safar Oswandi, dan untuk corporate secretary Liawan Kristianto. Berikut struktur kepemilikan dari PT Pulau Subur Tbk, di mana terdapat PT Sekon Kondrindo sebagai pengendali dari PT Pulau Subur Tbk dengan komposisi saham sebesar 78,54%, Burhan 0,35%, Effendi 0,35%, dan masyarakat sebesar 20,76%. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan untuk Bapak Direktur, Bapak Budiman Ong, untuk melanjutkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Kris. Saya lanjutkan langsung saja. Berdasarkan data penjualan TPS tahun 2023, total penjualan ikan dan buah segar kita sebanyak 26.037,49 ton. Luas lahan tertanam 1.090,64 hektar. Aksi korporasi, lanjut, next Pak Kris. Kita pernah melakukan aksi korporasi RUPS untuk tahun buku 2022 pada tanggal 30 Desember 2023 yang lalu. Juga bersamaan setelah RUPST, kita melakukan public expose. Kita membagikan dividen interim sebesar 1,2 rupiah per saham. Total dividen interim yang kami bagikan 2.601 juta rupiah. Karena dividen finalnya sebesar 6 miliar. Total 53.571,42 rupiah per saham. Ini per 30 Maret 2023 sebelum IPO. Adapun tentang neraca keuangan kita, next Pak Kris, next. Di sini kita bisa lihat perbandingan side by side per Desember 2022 sampai September 2023. Jadi ada
tercatat pertumbuhan aset yang angkanya bisa dilihat 70 Desember 2022 73,miliar sekian, September 85,6 miliar. Sedangkan kewajiban kita ini turun banyak. Pada Desember sekitar 19 miliar, pada September 2023 9,7. Saya katakan per Desember 2022 kewajiban kita masih di 19 miliar, tapi per September 2023 sudah turun menjadi 9,7 miliar. Dari sisi ekuitas kita mengalami peningkatan 78,8 per September 23, sedangkan Desember 2022 masih di angka 54 miliar. Laba rugi. Kita lanjut ke laba rugi, Pak Kris. Ini di laba rugi kita bisa melihat pertumbuhan penjualan yang memang tidak terjadi lonjakan signifikan, tapi ini dari tahun ke tahun menunjukkannya adanya sedikit peningkatan, walaupun sedikit ada peningkatan 48,3 miliar di September 22, tapi di September 23 ada 48,5 miliar. Laba kotor kita juga relatif di angka yang stabil, 27,9 dan 27,8. Laba usaha 27,42 miliar. Ini per September 22 26,8 miliar. Dengan laba periode berjalan angkanya relatif sama di September 22 ada di 21 miliar, di September 2023 21,8 miliar. Angka ini kemudian menjadi laba keseluruhan komprehensif bersih ada di angka per September 2022 21,075 miliar dan per September 21,8. Next, next. Dari rasio keuangan per September 2003 bisa kita lihat di sini, rasio gross profit margin, operating margin, dan net profit margin. Angkanya juga tidak terlampau signifikan pergerakannya dari September 22 57,7 menjadi 57,4 per September 23, dan hanya angka-angka yang di belakang koma aja yang berubah. Begitu juga net profit margin bertambah ya sekitar 1% dari 43,5% di September 2022 per September 2003 menjadi 44,9%. Return of asset Desember 37,9%, September 25%. Return on equity 51% per Desember dan September 29%. Rasio solvabilitas, debt to total asset, ini angkanya Desember 2022 26%, per September menjadi 11%. Debt to equity juga angkanya cerminan bagus, per Desember 35% dan September 2023 turun menjadi 13% saja. Mengenai strategi pertumbuhan perusahaan, ini penjelasan secara detail saya serahkan kepada sekretaris korporasi untuk menjelaskan tentang strategi pertumbuhan. Waktu di dan tempat saya persilakan kepada Pak Riawan. Silakan lanjut ke strategi pertumbuhan. Baik, terima kasih Pak Budiman.
Saya akan melanjutkan materi tentang strategi pertumbuhan dan rencana-rencana perusahaan ke depan. Yang pertama adalah tentunya untuk dapat bertumbuh, perseroan harus melakukan perluasan kebun. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengakuisisi lahan-lahan baru dan melalui plasma dan program kemitraan dengan masyarakat. Yang kedua, tentu sebagaimana telah diungkapkan oleh perseroan pada prospektus, perseroan telah merencanakan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 10 ton per jam, yang mana telah uh, ada rencana untuk meningkatkan kapasitas ya dari 10 tersebut menjadi 15 ton per jam. Ya, jadi rencana yang akan dibangun akan menjadi 15 ton per jam. Kemudian, selain melakukan perluasan kebun dan membangun industri hilir, peran teknologi dan juga inovasi sangat penting dalam industri perkebunan saat ini. Alat-alat produksi yang canggih, yang modern sangat membantu operasional dalam hal perawatan, panen, dan lain-lain. Dan juga perseroan telah merealisasikan sejumlah dana dari IPO yang telah dialokasikan ya, untuk pengadaan alat-alat produksi baru berupa alat-alat produksi seperti traktor, ekskavator, dan juga alat-alat panen. Dalam hal inovasi, perseroan telah membuat beberapa peralatan-peralatan yang dapat membantu produksi sehingga memudahkan para pemanen dalam melakukan panen dan meningkatkan produktivitas dan kinerja yang efisien. Sebagai contohnya adalah perseroan telah mengadopsi conveyor, mobile conveyor untuk membantu loading TBS pada saat pemanenan. Dan ini jumlahnya sedang diperbanyak juga. Selain memperluas kebun, membangun industri hilir, dan juga mengadopsi teknologi serta inovasi, tentu manajemen biaya, cost control, dan juga risiko tetap harus diperhatikan. Risiko-risiko terhadap kebakaran, risiko-risiko terhadap banjir telah diantisipasi oleh perseroan dengan baik, dan juga pengelolaan biaya juga telah dilakukan dengan baik oleh perseroan, di mana kita bisa melihat tidak ada peningkatan biaya pokok produksi yang signifikan dari periode ke periode. Dan manajemen risiko terhadap masa El Nino kemarin dan masa musim kemarau kemarin juga telah dapat dilewati oleh perusahaan dengan baik. Bahkan perseroan berhasil ya membantu dalam pengamanan munculnya titik-titik api di lokasi-lokasi sekitar kebun yang mana banyak lokasi milik masyarakat. Jadi perseroan juga ikut turut serta membantu masyarakat untuk mengamankan ancaman-ancaman dari kekeringan musim kemarau kemarin. Selanjutnya,
mengenai pergerakan saham dan penjelasan terkait unusual market activity yang baru-baru ini terjadi, yang merupakan latar belakang dari public expose ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, telah terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan pada minggu lalu, mulai dari minggu pertama hingga minggu kedua di bulan Februari, ya, yang dimana harga saham dari PT Pulau Subur Tbk sempat mencapai di level angka 400-an. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dari Bursa Efek Indonesia, yang mana telah diambil tindakan suspensi, ya, berdasarkan surat pengumuman nomor PING SPT 00012 garis miring BEI titik WAS garis miring 02 strip 2024 pada tanggal 12 Februari 2024. Adapun informasi material yang telah diumumkan kepada publik telah semuanya disampaikan oleh pihak perseroan, meliputi pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 30 Desember 2023, pelaksanaan public expose tahunan tanggal 30 Desember 2003 bersama dengan RUPST, dan informasi terakhir pada tanggal 12 Februari tahun 2024, yaitu laporan bulanan registrasi pemegang efek. Terhadap terjadinya unusual market activity ini, dari perseroan beserta jajaran direksi dan dewan komisaris tidak mengetahui, tidak juga menerima, mendengar, maupun membaca informasi yang beredar sebagai rumor tentang perseroan maupun terhadap personilnya yang beredar di media massa. Kemungkinan adanya pengaruh dari fenomena January Effect, yaitu optimisme investor terhadap prospek emiten di awal tahun. Dan kemungkinan juga hal ini terjadi murni karena mekanisme pasar. Demikian materi public expose yang dapat kami sampaikan pada hari ini.